Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini saya ingin menyampaikan kembali terkait dengan informasi seputar Universitas Terbuka, dan yang akan kita bahas kali ini mengenai terkait dengan mata kuliah praktikum. Dan sebelumnya disclaimer, ini saya ambil berdasarkan katalog ya. Oke. Jadi sebenarnya informasi-informasi sebelumnya pun juga yang saya sudah sampaikan terkait itu berdasarkan katalog itu sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada perubahan atau segala macamnya tinggal disesuaikan dengan katalog untuk tahun ajaran yang bersangkutan. Oke, so tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Oke, kita masuk ke yang pembahasan yang pertama adalah terkait dengan what is praktikum. Apa itu praktikum? Nah, jadi definisinya udah berbeda ya, bahwasanya tuh untuk praktik namanya mempraktekkan itu kan berarti menerapkan gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu nih prakteknya tuh seperti ini loh, pengerjaannya seperti ini, artinya berarti menerapkan konsep, prinsip, prosedur dan segala macamnya, dan otomatis kita itu butuh keterampilan yang dimana diterapkannya itu dalam situasi atau keadaan yang nyata atau dibuat secara terprogram. Nah, jadi ada lebih ke program atau mungkin ada susunan-susunannya seperti itu. Sedangkan praktikum itu adalah lebih ke melakukan praktikum misalnya IPA. Berarti praktikum IPA itu artinya berarti apa? Melakukan pengamatan, percobaan, pengujian gitu ya, atau pengujiannya apa? Pengujian konsep ataupun prinsip yang dimana dilakukan di dalam laboratorium ataupun di luar laboratorium. Nah, jadi berkata tuh kalau misalnya kalau di sekolah mungkin kalau misalnya ini praktikum tuh lebih ke kayak model mapel fisika, nah itu praktikum gitu ya. Nah, jadi kita kayak misalnya pengamatan, tapi juga bisa jadi dalam praktek. Ya, bisa juga praktik yang dimana, oh iya kita terapin yuk konsep ini yuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu namanya praktik ya. Oke, ataupun juga seperti ini. Kalau praktik tuh mungkin lebih tepatnya untuk mata pelajaran kayak penjas atau PJOK tuh, ataupun seni budaya. Nah, seni budaya itu pasti praktik ya, nggak mungkin praktikum karena kan nggak melakukan percobaan. Kayak praktik ya dimana, oh kalau misalnya untuk menggunakan menggunakan pianika tuh kurang lebih seperti ini. Nah, kita praktekin, oh ini C sama dengan do, maka touch hitamnya perlu dipencet atau enggak. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut. Nah, di praktikum itu terbagi menjadi beberapa kategori, ada 4. Ada praktik, ada berpraktik. Nah, ada praktikum dan ada berpraktikum. Yang dimana praktik itu sendiri sama berpraktik, praktikum dan praktikum tuh bedanya sebenarnya simpelnya adalah di perhitungan nilai akhir mata kuliah. Nah, jadi kalau yang nggak ada awalan bernya, kayak praktik ataupun praktikum, itu bener-bener pure dari hasil kegiatan itu sendiri, kegiatan praktik maupun kegiatan praktikum. Nah, kalau berpraktik atau berpraktikum itu kan namanya jelasnya berpraktik, alias berarti mata kuliah secara umum tapi ada praktiknya. Berarti ada UAS nggak? Ada. Tuh, jadi mata kuliah berpraktik itu ada hubungannya dengan nilai UAS karena emang ada UASnya. Jadi kayak misalnya nih, jadi ujiannya tuh ada double, ada nilai UAS, ada nilai praktik. Nah, atau praktikum ya, karena berpraktikum juga sama konteksnya, ada UASnya juga untuk mata kuliah praktikum. Jadi nilai akhir mata kuliahnya itu ditentukan berdasarkan nilai UAS dan nilai praktikum itu sendiri ya. Oke, jadi bedanya itu, jadi bedanya dalam konteks dari segi penghitungan nilai akhir mata kuliah ya. Kalau untuk mekanismenya sendiri kurang lebih overall ya tergantung sama mata kuliahnya. Ya, mata kuliah apa? Karena setiap mata kuliah itu walaupun misalnya misalnya nih mata kuliah yang praktik. Ya kalau mata kuliahnya beda bisa jadi praktiknya atau mekanisme atau terkait dengan uh, praktiknya itu sendiri bisa aja berbeda ya. Oke.
Kemudian kita lanjut terkait dengan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan praktikum yang dimana ada dua. Nah, ada yang lewat tutorial online, tuton atau lewat website e-learning yang kalau kita sebut dengan namanya praton atau praktek tuton gitu ya. Praktikum tuton atau secara tutorial tatap muka atau TTM ataupun juga lewat tutorial webinar ataupun web. Yaitu dimana ini bisa dikenal dengan praktikum tatap muka. Nah, bedanya apa? Bedanya dari segi pelaksanaan dan pengumpulan laporan. Nah, contoh untuk praton. Nah, jadi nggak semua matkul walaupun matkulnya sama. Contoh ya, matkul praktik PKM, pemantapan kemampuan mengajar, itu salah satu matkul praktikum. Nah, ini ada dua. Ada yang lewat tuton atau e-learning, ada yang lewat secara tatap muka ataupun web. Tapi kalau emang misalnya contoh ini ya biasanya TTM ya, biasanya TTM. Web itu kalau memang ada kemungkinan ya. Tapi biasanya tatap muka karena harus datang langsung ke lokasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk tuton ya pelaksananya di e-learning. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan laporannya di website e-learning itu sendiri alias di tutorial online itu sendiri. Ya. Itu sepengalaman dari saya, bukan pengalaman saya ya, tapi emang dari beberapa ini saya tanyakan bahwasanya kalau lewat tuton itu emang fokusnya di e-learning aja. Jadi pengumpulan laporan pun juga di e-learning. Nah, untuk tutorial tatap muka ataupun web ya, ini ada dua websitenya. Karena untuk tatap muka atau tutorial webinar ini kan pasti ada tempat pengumpulan sementara. Beda kalau tutorial online kan sementaranya ya juga dikumpul di situ juga. Akhirnya juga di situ. Tapi kalau untuk TTM to web di sini laporan sementara ataupun ya karena lebih seperti itu atau administrasi lainnya itu diupload di silayar.ut.ac.id yang kalau dulu tuh namanya LMS. Nah, laporan akhirnya di mana? Laporan akhirnya ada di website praktik.ut.ac.id. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi bedanya di situ. Nah, terkait dengan cara loginnya itu kalau e-learning kan ada tuh ya di website, udah saya share terkait dengan informasi terkait dengan tutorial online. Kalau untuk TTM to web ini juga website Silayar ya terutama itu juga saya bagikan terkait dengan informasi TTM to web. Nah, kalau praktek.ut.ac.id, nah untuk website praktik.ut kalau .ut.ac.id mungkin saya langsung aja ya cantumkan di video ini juga. Nah, jadi inilah contoh website praktik. Nah, praktik.ut.ac.id yang dimana ini ada username, ada kata sandi ya seperti pada website TMK, website Tuton, Silayar ya ada nih username sama sandinya. Nah, untuk sandinya menggunakan apa? Nah, di sini kan ada unduh panduan mahasiswa. Jadi kalian bisa unduh nih terkait dengan mekanisme ataupun terkait dengan untuk praktikum yang kalau diupload di praktik.ut.ac.id. Ingat ya, kalau diupload di website praktik.ut.ac.id. Kalau yang dituton biasanya itu harus kalau misalnya dari ini itu cukup fokus di tuton aja. Kecuali kalau emang misalnya tutor pembimbingnya di tuton itu untuk mengupload di sini juga ya udah upload aja. Ya, jadi tinggal coba komunikasikan dengan tutor e-learningnya. Nah, kalau udah di-download, maka inilah filenya. Nah, jadi pas udah buka, kan tampilannya seperti ini ya. Nah, loginnya itu dengan format seperti ini. Username-nya adalah nama mahasiswa ya, iya. Nah, terus passwordnya gimana? Nah, password untuk default utamanya atau bawaannya itu adalah 8 digit tanggal lahir. Jadi bukan UT, DD, MM, YYYY, melainkan UT-nya nggak ada. Jadi cuman DD, MM, YYY. Tuh, jadi 8 digit yang dimana ini
adalah tanggal lahir kalian, tanggal, bulan dan tahun lahir kalian. Contoh kayak misalnya 24 November 1981, berarti 24 bulan 11 tahun 1981 kan. Jadinya berarti 24 itu tanggalnya, ini 2 digit ini adalah bulan lahirnya, dan ini adalah tahun lahirnya. Kalau udah login. Nah kalau misalnya nggak bisa juga, misalnya mungkin ini kendala login, ya komunikasikan dengan pihak UT. Karena untuk website praktik atau website tertentu seperti Silayar juga, kalau untuk riset sandi itu apa namanya nggak bisa yang namanya direset lewat chatbot di Halo UT. Jadi harus minta komunikasi sama Halo UT itu sendiri. Nah, cuman kalau untuk sekarang karena berhubung akun Sia sendiri itu adalah ada apa namanya, udah bikin sistem SSO kan, yang artinya berarti punya akun bisa akses tuh. Nah, coba kalian juga login lewat situ. Karena untuk kayak website THE yang biasanya mungkin the.ut.ac.id ada ini login pakai sandi. Nah, kalau di situ bisa langsung login ternyata gitu. Takutnya jadi kalau misalnya emang lewat praktek.ut.ac.id ini nggak bisa, coba lewat akun Sia gitu. Nah kalau nggak bisa juga alias mungkin ini balik lagi ke sini dan apa namanya, passwordnya padahal udah bener dan ternyata belum pernah ganti dan ini salah nggak bisa login. Nah itu komunikasi sama pihak UT itu sendiri ya untuk di reset karena mungkin entah kendala sistem atau apapun itulah ya. Oke, kemudian kalau udah login itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini sebenarnya. Coba bisa saya zoom nggak tampilannya? Nah, tampilannya begini nih. Ini ada nama intinya ada aplikasi praktik, ada nama mahasiswa dan ini tuh nanti terkait dengan data mahasiswa nih. Plak yang dimana nanti di bawahnya ini kalau nanti apa namanya ada matkul yang emang untuk unggah laporan tuh ada di sini tuh nulisnya daftar mata kuliah praktikum. Nah, kalau sebenarnya ada lagi nih di atasnya nih. Oke, bentar ya. Nah, jadi di bagian sini nih di bagian APP praktik kan ada nama mahasiswa. Nah, ada nama mahasiswa ini sendiri juga ada untuk praktikum. Nah, jadi kalau misalnya belum masuk ke sini ketika di awal apa namanya di awal masuk itu biasanya emang disuruh minta ganti password lah intinya ya. Nah, harusnya ya kalau emang nggak minta ya udah bisa ubah sendiri. Nah terus kalau udah masuk itu tampilan utamanya tuh kurang lebih seperti ini nanti. Ada kalender mahasiswanya. Kalau udah berhasil login nih kayak gini ya. Nah ini terkait dengan yang namanya tuh kayak gitu. Ya udah baru jadwal unggah laporan dan untuk 2023 ganjil alias 2023.2 itu bukannya mulai dari 1 Januari 2024. Wait. Oh, ini ya ini udah lewat ya dari tanggalnya karena kalau untuk terkait dengan jadwalnya sendiri itu sesuai dengan kalender akademik ya. Ini berhubung udah lewat aja jadi emang belum di reset lagi. Terus habis itu kalau udah nanti di samping sebelah kirinya ini kalau kalian buka itu ada yang namanya praktikum dan ada BMBKM UT. Nah, kalau untuk praktikum, nah itu ada menu unggah laporan baru tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada data mahasiswanya, terus yang ke bawah ada tulisan daftar mata kuliah praktikum yang dimana tuh masa periodenya 2000 berapa nih? 2023 ganjil. Nah baru nanti ada list mata kuliah. Nanti ada kurang lebih seperti ini tampilannya. Wait. No, data pribadi saya kelihatan. Nah misalnya contoh kurang lebih seperti ini nih. Nah saya di 2023 ganjil itu ada mengambil untuk mata kuliah praktikum IPA yang dimana ini nanti aksi untuk unggah laporannya tuh ada di sini. Ada tombol unggah, nanti barulah kalian upload apa namanya dokumen laporannya ya. Kalau udah tinggal send dan kalau untuk merubah juga bisa dilakukan lagi dengan cara mengupload ulang file yang baru ya. Nah kalau udah juga terkait dengan MBKM itu jadi nggak tahu nih mungkin untuk MBKM apakah masih proses atau gimana. Intinya juga kalau misalnya kalian buka aja di sini nanti tinggal disesuaikan karena
Kalau kayak 2000 ini kan kalau kita lihat kan masanya 2020.2 alias 3 tahun yang hampir 3 tahun yang lalu lah hitungannya. Nah, jadi terkait dengan mungkin tampilan secara detailnya akan berbeda, cuman fiturnya tetap sama. Nah, kalau udah ubah password tuh. Ya, kalau misalnya kalian ini buka ada di bagian sini, nanti akan muncul terkait dengan apa gitu ya. Intinya ini nanti kalian ubah password supaya biar nggak lupa, supaya biar kalau ada orang yang tahu tanggal lahir kalian nggak bisa di sembarang login karena udah kalian ganti gitu. Nah, terus kalau udah konfirmasi ya udah selesai. Nanti nah ini nih tulisan nih kalau unggah laporan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada NIM, ada nama mahasiswa, prodi apa, nama UPBJ mana. Nah, ini nih contoh nih. Set keterangan bla 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 bla. Aksinya apa? Nah, ini nanti ada ditulis di unggah laporan ya. Nah, untuk praktikum sendiri nanti untuk mekanismenya kadang juga bisa nyampur ya. Nah, di sini tertera bahwasanya terkait dengan penguploadan berkas sendiri maksimal harus 5 MB file PDF ya, ingat PDF maksimal 5 MB, artinya kalau udah lebih nggak bisa diupload. Kalau udah silakan klik unggah laporan pada kolom aksi ya. Jadi ini intinya siapin dulu. Kalau udah tinggal klik unggah ya kan, klik unggah di sini. Terus nah, tampilannya adalah seperti ini kalau ketika mau unggah laporan ya. Unggah laporan praktikum, tinggal di choose filenya nih. Nggak bisa drag and ini ya, drop ya. Jadi harus choose file dulu, tinggal cari nih di directory file mana kalian menyimpannya. Nah, ya udah. Terus kalau udah udah dipilih nih filenya, nanti akan ada tulisan nih. Nah, nih contoh nih ya. Intinya ini prosesnya pertahapannya. Nah, kan udah dipilih nih laporan praktikum ini. Sebenarnya untuk nama bebas ya, nggak ada aturannya. Kalau udah nanti nama munculnya di sini nih. Nah, kalau udah klik unggah laporan. Nah, kenapa masalah terkait dengan nama ini diperlukan ya, supaya biar nggak salah upload. Kan lucu aja gitu kan kalau misalnya contoh nih matkul yang pertama ternyata kita malah uploadnya matkul yang ketiga. Nah, kan nggak sesuai kan gitu. Tapi walaupun emang bisa diubah ya, daripada kerja 2 kali, kalau emang 1 kali aja bisa, why not kan gitu. Nah, kenapa juga untuk terkait dengan format nama itu bebas? Karena ketika nanti kalian unggah dan terus mungkin kalian kan gini, ketika kalian misalnya mau unggah laporan ulang, nanti ini kan statusnya berbeda ya. Statusnya berbeda. Statusnya agak sedikit berbeda, yang dimana kalau mau ini terkait dengan unggah laporan ulang atau apa deh namanya tuh lupa, atau mungkin tetap masih tetap masih seperti ini. Terus kalau kalian klik unggah, maka file yang ada setelah kalian upload akan otomatis terdownload. Nah, itu yang saya alami. Nah, di mana file namanya berubah, bukan file yang awal yang kita kasih nama, dia udah ada namanya sendiri tuh formatnya. So berarti artinya apa? Ya berarti artinya udah dirubah secara sistem terkait dengan namanya. Jadi intinya nama ini ditujukan supaya biar tidak salah upload ya. Karena kalau sampai salah upload dan kalian gak ngeh sama ternyata sama kesalahan kalian, otomatis nilainya E gitu. Udah kumpul tapi yang dikumpul salah gitu. Ya. Nah, jika tampilan ini sebenarnya terkait dengan ini harusnya ini nggak tahu ya, kalau di saya kayak nggak ada tampilan, cuman intinya ketika jika tampilan untuk memastikan file ini mahasiswa dapat tampilan ini, nggak tahu deh, kayaknya emang ada cuman nggak saya cek ulang karena saya yakin bahwasanya tuh file yang saya upload benar. Terus kalau emang tidak sesuai dengan file yang seharusnya diunggah, maka diulang lagi nih dari tahap ketiga. Nah, jadi di sini lagi nih, klik lagi, terus upload lagi, choose file lagi, seperti itu ya. Oke, dan nanti setelah laporan praktikum diunggah telah divalidasi, mahasiswa tidak dapat mengunggah laporan ini kalau udah ditutup ya. Nah, kalau udah pastikan bahwa file laporan tersebut telah sesuai ya, betul. Nanti kalau udah dinilai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk website praktik.ut.ac.id-nya. Kalau untuk si layar mungkin udah saya sampaikan terkait dengan TTM to Web ya. Kalau untuk e-learning ada di Tuton.
Cuman untuk terkait dengan mekanisme rincinya disesuaikan dengan mata kuliahnya masing-masing ya. Oke, kemudian mekanisme praktikumnya terkait dengan waktu pelaksanaan tempat pelaksanaan. Nah, ini bagi yang bukan prakton ya. Kalau prakton kan emang udah pasti di e-learning. Nah, kalau misalnya untuk yang tatap muka alias untuk datang ke lokasi ataupun kalau web kan emang ini ya. Intinya mekanisme praktikum itu kalian harus konfirmasi ke pihak UT daerah kalian masing-masing atau pihak UPBJJ masing-masing. Karena apa? Yang mengatur pelaksanaan praktikum terkait dengan administrasi dan segala macamnya itu adalah UPBJJ masing-masing. Kalau yang misalnya harus datang langsung ke tempat ya, bukan web. Jadi tempat pelaksanaannya itu ya kalian harus cari, nggak diinfokan. Jadi kalian harus cari nih, atau cari info terkait dengan UPBJJ. Takutnya mungkin takut kelewat kan gitu, dari waktu pelaksanaannya. Nah, soalnya untuk terkait dengan waktu pelaksanaan sama tempat pelaksanaan ini tergantung sama UPBJJ masing-masing. Jadi UPBJJ masing-masing ini adalah UPBJJ yang ngatur ya terkait dengan tempat ataupun pelaksanaannya. Nah, terus mungkin nggak sih gabung sama UPBJJ lain? Mungkin. Contoh untuk matkul praktikum IPA ya yang tadi saya ini. Jadi saya ada ngambil praktikum IPA di 2023 Ganjil. Nah, berhubung saya masuk di UPBJJ Jakarta kan. Nah, tapi ujiannya di Bogor, tapi praktiknya di Bogor. Praktikumnya di Bogor ya. Kegiatan praktikumnya di Bogor dan itu ikut sama UPJJ Bogor. Makanya untuk si layarnya sendiri itu masuknya ke UPBJJ Bogor, bukan UPBJJ Jakarta. Nah, terkait dengan waktu pelaksanaannya gimana juga ngikutin sama sama ininya UT Bogor. Jadi ibarat kata lah numpang gitu loh. Jadi UPBJJ Jakarta itu gabung sama UPBJJ Bogor. Nah, terkait dengan melakukan pelaksanaan praktikum IPA itu sendiri. Nah, jadi kalau emang misalnya belum misalnya anggap aja udah masuk ke bulan-bulan aktif perkuliahan, contoh kayak misalnya untuk 2023 ganjil kemarin itu kurang lebih bulan. Nah, untuk kalender akademik mungkin kalian sekalian juga lihat ya untuk 2023 ganjil tuh yang sebelah kiri. Nah, 2023 ganjil itu kan kita lihat bahwasannya tuh terkait dengan TTM gitu ya. Mulai nih tutorial tatap muka, tutorial online, tugas mata kuliah itu ada di bulan September. Intinya September Oktober lah, bulan 9 bulan 10, akhir 9 bulan 10 lah, awal bulan 10 udah pada mulai nih. Nah, kalau misalnya emang kalian belum dapat info mendekati bulan-bulan seperti ini ataupun mungkin untuk 2023 genap nih ya. Maret nih, akhir Maret, awal April. Nah, berarti sebelum akhir Maret ini kalian harus konfirmasi lagi ke UT daerah apakah jadwalnya sudah turun atau belum. Karena untuk waktu pelaksananya sendiri itu kadang untuk tiap UPBJ beda-beda. Contoh kayak kemarin 2023 ganjil ya. Untuk UPBJJ mana itu kalau saya kan praktikum IPA-nya tuh kalau nggak salah sekitar tanggal 16-17 Desember yang di nggak 16-17 Desember deh, itu kan UAS ya. 1 bulan sebelumnya itu bulan November, berarti 16 sama 17 November itu baru praktikum. Tapi ada juga UPBJJ lain yang sudah praktikum duluan di awal November ataupun di akhir Oktober, berarti itu udah tuh. Nah, jadi kalian harus konfirmasi terkait dengan pelaksanaannya seperti apa sebelum masuk aktif perkuliahan ya. Karena tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya saya tekankan sekali lagi berdasarkan aturan dari UPBJJ atau UT daerah masing-masing. Jadi kalau emang misalnya ternyata kayak tadi saya bilang ada gabungan ke UPBJ lain ya mau nggak mau gitu. Oke. Nah, kita lanjut terkait dengan beberapa matkul praktikum. Nah, ini sebenarnya udah sesi terakhir. Jadi mungkin kita langsung ke contoh terkait dengan ininya, karena ini berdasarkan di katalog tuh nggak semua
matkul praktik praktikum itu dirincikan. Nah, kenapa saya bilang dirincikan? Karena di sini ketika bahas prodi, kan ini berdasarkan prodi ya. Biasanya berdasarkan prodi atau ya berdasarkan prodi. Nah, ini juga nih kalian bisa lihat tuh praktik.ut.ac.id. Nah, tapi kalau untuk kegiatan pembimbingan dilakukan tutorial online, maka laporan praktikumnya di kelas tutorial online atau e-learning itu sendiri ya. Jadi kalau yang udah di e-learning, maka di aplikasi praktik itu nggak usah, makanya bisa diabaikan. Nah, di sini ada keterangannya nih terkait dengan praktik praktikum bagi mahasiswa prodi S1 PGSD sama PG PAUD, FKI PUT. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya nih terkait dengan daftar mata kuliah apa nih yang harus ada praktiknya, yaitu ternyata pembelajaran terpadu. Nah, ada di semester 5 yang dimana materi prakteknya itu terkait dengan simulasi di kelas tutorial. Berarti kemungkinan besar ini di di TTM to web atau mungkin to web gitu ya. Dan praktik di sekolah sendiri yang dimana jumlah praktiknya tuh ada 2 tuh. Jadi acuan praktiknya lihat di modul ke-6 pada BMP yang dimana tuh ada di sini keterangan nilainya, ada nilai UAS dan nilai praktik seperti itu. Jadi emang berarti ini ada mata kuliahnya adalah mata kuliah berpraktik. Karena ada nilai, ada UASnya juga ya. Sampai di scroll ke bawah tuh ada PJOK ya, pendidikan jasmani dan olahraga. Terus habis itu matkul pembelajaran kelas rangkap. Nah, terus habis itu pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Terus kemudian ini PKM sama PKP. Nah, PKM sama PKP itu ada sendiri panduannya. Nah, itu untuk PKM sama PKP pun juga itu ada buku panduannya sendiri. Gitu loh ya. Nah, tapi kalau nggak salah tuh nanti di bagian bawahnya ini ada penjelasan terkait dengan PKM sama PKP. Nah, intinya nih ini juga sama nih untuk khusus bla 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 bla. Nah, terus mata kuliah praktikum. Nah, itu adalah praktikum IPA di SD. Nah, yang biasanya nih untuk praktikum IPA di SD ini karena berhubung takutnya mungkin di SD-nya nggak ada, makanya terkait dengan ini biasanya dilakukan secara tatap muka yang dimana ini ada di Pokjar kalau nggak salah tuh. Tempat pelaksanaan praktikum ini ditentukan oleh dan kelompok belajar. Soalnya emang kitnya itu atau alat-alat atau praktikum MIPA itu di SD ini ada di belum tentu di sekolah tuh ada semua. Makanya praktikumnya tuh pasti di luar sekolah. Kayak saya juga praktikum IPA yang dimana mungkin takutnya sekolahnya nggak ada nih secara lengkap, maka ya dilakukan di laboratorium universitas lain itu seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini tuh alat dan bahan merupakan kit praktikum IPA ini yang disediakan masing-masing Pokjar dan mengirimkan IPA ini ke UT daerah dengan perbandingan satu kit untuk satu Pokjar. Nah, bla 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 bla. Nah, ada satu akuntansi nih berpraktik, mata kuliah berpraktik berarti ada praktik, ada ininya, ada nilai akhir terkait dengan ada ujiannya juga, terus ada juga praktik, ada laporannya. Nah, ini biasanya kalau nggak salah singkat saya tuh laboratorium auditing atau ini ada di Tuton ya, harusnya. Oke, terus cara melakukan praktik ini kalian bisa baca sendiri. Nah, terus untuk terkait dengan S1 akuntansi keuangan publik juga ada nih rinciannya bla 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 bla, kalian bisa baca detail lagi. Nah, ini kalian bisa baca sendiri nih terkait dengan juga penilaian ya kan, penilaiannya seperti apa gitu ya. Dan ini juga ada tuh terkait dengan apa sih namanya? Kontribusinya seperti apa. Nah, di sini nih ada nih pratonnya, nilai UASnya kontribusi 50%. Terus nilai praktiknya 50%, alias berarti 50% nilai UAS plus 50% nilai praton. Yang dimana karena berhubung ini ikut tuton atau tutorial, ya nilai UASnya kalau ada nilai UAS ya berarti minimal 30% tuh kalau mau kepake gitu. Nah, terus juga ada ini lagi S1 pariwisata kan, mata kuliah berpraktik ya, pasti otomatis ada UAS sama praktiknya. Ya sama nih, 50% praktik, 50% UAS dengan ketentuan ya itu. Yang dimana ketentuannya ya kepake kalau 30% nilai UASnya. Kalau enggak ya misal enggak ngerjain praktik ataupun nilai UASnya di bawah 30, itu sama aja nggak lulus mata kuliah ya.
karena nggak apa namanya terkait dengan untuk ini, karena kan kemungkinan besar untuk kalau nggak ikut ataupun di bawah 30 itu udah termasuk E. Mau mata kuliah maksudnya kalau mungkin kalian lihat video terkait dengan perhitungan nilai akhir mata kuliah, mau sedang, mau mudah, mau sulit, itu di bawah 30 udah pasti E gitu. Terus kemudian nih tekpang atau teknologi pangan. Nah, mata kuliah praktikum ya, berarti artinya harus datang ke lokasi nih. Nah, jadi praktikum, praktikum ada ini praktikum mikrobiologi bla 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 bla. Ini nih praktik nih kewirausahaan produk pangan. Nah, ini menggunakan e-learning. Nah, ini berarti ada di e-learning. Nanti kalau emang disuruh kerjain sesuatu ya laporannya di e-learning tuh. Nah, di sini nilai akhir diambil nilai praktik dan laporan ya. Berarti emang nggak ada UAS ya, namanya praktikum kan, bukan berpraktikum. Nah, kalau ini berarti artinya ya pure diambil sama nilai praktik dan nilai ataupun nilai laporan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini, nah ini jadwal nih, terus ada di laboratorium mana. Nah, ini kan jelas nih. Ini matkul ini 1 sampai 5 tatap muka, dan untuk yang keenam nah online menggunakan e-learning ya. Kalau yang tatap muka sesuaikan jadwal, ini sesuai jadwal pelaksanaan tuton ya. Kalau yang ini terkait dengan mitra ini ya kayak misalnya sesuai dengan kebijakan dari pihak. Contoh nih kayak misalnya saya kemarin 2023 ganjil praktikum IPA di Universitas Pakuan Bogor ya. Berarti ngikutin jadwal dari ini Universitas Pakuannya. Tersedia di tanggal berapa gitu ya. Oke, biasanya itu nanti jadwalnya juga jadi gini mekanismenya, kalau udah emang konfirmasi, nanti kalau emang udah dapet biasanya nanti masuk grup. Nah, masuk grupnya apa? Masuknya praktik di mana? Kalau praktiknya di Unpak atau Universitas Pakuan, maka nanti akan masuk ke grup praktik Universitas Pakuan, yang dimana tuh ya dari UPBJ Bogor sama UT Jakarta biasanya. Nah, nanti di situ bakal di-share tuh jadwalnya terkait dengan ininya. Nah, jadwal matkul praktikum apa tuh di tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus habis itu materinya tentang apa, itu nanti bakal dibagikan di situ juga. Ya. Nah, praktikum bagi mahasiswa prodi biologi S1. Nah, ini mata kuliah praktikumnya. Nah, untuk praktikum ini, nah ini udah jelas banget praktikum nggak mungkin dong ya kan dilakukan secara online, pasti dilakukan secara langsung tatap muka. Dan ini kenapa praktikum ya, karena apa, melakukan percobaan gitu segala macam dan mengamati tuh. Terus habis itu di sini agak sedikit berbeda terkait dengan, nah di sini dijelaskan terkait dengan nilai nilai akhir praktikumnya itu adalah 50% pelaksanaannya, 35% laporan, dan terkait dengan ada tesnya 15%. Nah, jadi intinya kalau untuk praktikum yang 100% nilai akhir laporan atau nilai akhir praktikum yang ada laporannya itu tergantung sama mata kuliah ataupun prodinya masing-masing. Ya, kalau praktikum ini udah jelas ya bahwasanya untuk terkait dengan nilai akhir praktikum itu diambil dari praktikum iya, pelaksanaannya iya, sama mungkin ada tes-tes dan segala macamnya ya, nggak tahu ini tes apa gitu. Terus habis itu PWK nih, perencanaan wilayah dan kota. Praktikumnya, nah praktikumnya ada ini. Set. Nah, ini berarti ini berpraktikum nih harusnya nih, karena apa? Karena ada UASnya ya. Studio proses perencanaan ini. Oh iya, untuk studio, emang untuk studio walaupun emang ini studio ini dia masuk ke praktikum, cuman dia punya mekanisme tersendiri, nggak beda sama mata kuliah praktikum umumnya. Kalau praktikum umumnya kan 100% dari nilai akhir praktikum. Kalau ini ada UASnya, tapi tetap nama mata kuliahnya praktikum gitu. Jadi ada UAS 40% dan nilai praktik 60%. Nah, beda kan sama praktikum yang berpraktikum yang 50% tambah 50%, seperti itu ya. Jadi untuk studio ini adalah mata kuliah praktikum yang beda sendiri, ada punya mekanisme sendiri. Nah, udah set plak. Nah, ini dikasih tahu nih UT daerah atau online via VMS Teams, berarti bisa TTM ataupun TUEP gitu ya. Sesuai dengan kebijakan dari UT daerah masing-masing. Nah, ini praktik berpraktik untuk sistem informasi. Nah,
Struktur data berpraktik, berarti untuk struktur data ada praktiknya, ada UASnya. Nah, dari sekian ini ternyata ada praktik nih. Ya, jadi 100% nilai laporan. Praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi mulai di semester 3, kecuali kalau mungkin non sipas belum tentu di semester 3 ya. Oke. Nah, ini juga dijelasin terkait dengan ini nih. Oke, 60%-nya tugas, nilai praktik, 40%-nya UAS. Nah, ini ada dikasih tahu juga terkait dengan sistem penilaiannya. Ya, tinggal kalian lihat aja. Kalian baca aja. Prodi agribisnis. Nah, ini praktik berpraktik ya, karena emang dia jadinya itu biar aja nyampur lah gitu. Nah, ada praktikum, ada praktik, ada terkait dengan seminar sama PKL tuh. Oke, jadi ini juga di sini dikasih tahu tuh untuk praktik berpraktik, matkul berpraktik, mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian tuh 50% praktik, 50% UAS. Nah, dan dilihat ini nilai 31 dan tugas 2. Nah, kalau nggak ngumpulin tugas 1 dan tugas 2 ya berarti dianggap tidak ikut praktik gitu. Ya. Nah, ini ada PKM, pemantapan kemampuan mengajar, yang dimana tujuannya itu ya lebih ke aplikasi. Nah, di sini ada tulisannya juga bahwasanya terkait dengan apa yang dipraktikkan, terkait dengan PKM. Kalau untuk PGSD ada 14 RPP. Ya, karena berhubung beda ya. Kalau PGSD atau untuk sekolah yang selain PG PAUD itu biasanya RPP-nya dibikin RPP harian. Nah, jadi rancangan perangkat pembelajaran harian. Kalau untuk SD sama lebih ke atasnya lagi sampai ke sekolah menengah itu sebutannya RPP, lebih pasnya. Walaupun emang ada beberapa sekolah yang bikin RPPH gitu. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan 8 RPPH, 7 RPPH-nya latihan dan satunya itu untuk ujian. Nah, ini juga sama kalau yang 14 RPP baik untuk PGSD sama yang sisanya ini itu 10 RPP untuk latihan di sekolah, 2 latihan untuk supervisor sama supervisor, dan 2-nya untuk ujian PKM. Nah, kalau nanti untuk ujian PKM ini seingat saya ini untuk yang ujian itu kalau misalnya ini disuruh bikin video pembelajarannya terkait dengan 2 RPP tersebut. Kalau yang untuk latihan sama ininya cukup dokumentasi berupa foto. Itu kalau di prodi pendidikan kimia ya. Nah, cuman mungkin harusnya sih ada panduannya, ada ada buku panduannya seperti panduan Karil atau buku intinya dan lain sebagainya ya. Nah, ini tuh, terus PKP nih. Nah, PKP itu terkait dengan lebih PKP itu sebenarnya kalau di ini mirip kayak skripsi. Jadi kayak kita praktek nih, kan akan ada yang namanya penelitian tindakan kelas. Kalau udah nanti dengan kira-kira nih ada masalah apa nih. Nah, kita harus selesaikan. Kalau udah, kita bikin laporannya. Cara nyelesainnya gimana, hasilnya gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kan jatuhnya kayak skripsi kan. Nah, makanya emang kalau untuk PKP itu mirip skripsi, cuman ya emang mungkin nggak sedetail skripsi mungkin gitu ya. Tuh, kalau Karil ya itu lebih ke mini skripsi karena emang lebih penulis karya ilmiah lah, kayak jurnal bentukannya. Yang dimana Karil itu di e-learning alias di Tuton. Dan ingat nggak ada nggak ada yang namanya TMK ya untuk Karil. Terus untuk ketentuan umumnya, nah kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini sebenarnya juga kalian bisa cek untuk di buku panduannya juga mungkin lebih rinci. Terus tidak memiliki Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri ya, emang iya. Jadi kalau emang ngulang yang ngulang sendiri gitu ya. Terpisah dari TAP dan PKP, tidak memiliki bobot SKS ya sesuai karena emang bobotnya 0 SKS. Topik permasalahannya sesuai dengan keilmuan program studi. Ya, jadi kalau emang program studinya pendidikan ya jangan sampai ngambil prodi manajemen, ya nggak boleh. Terus habis itu artikel ini atau hasil penelitian bagi mahasiswa FKIP, artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka. Nah, jadi bisa kajian pustaka ataupun laporan penelitian mata kuliah PKP. Jadi kalau untuk yang FKIP, kalau kan ada PKP nih.
Nah, itu PKP itu kita bisa bikin karil. Jadi biar nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Nah, jadi kita udah melakukan penelitian terlebih dahulu di PKP, bentuknya berupa skripsi yang mungkin lebih ya bentuknya skripsi yang lebih tebal daripada karil. Nanti kita bikin nih karya ilmiahnya. Nah, beda sama yang prodi lain. Kalau nggak FKIP ya kan nggak ada PKP nih. Ya udah karirnya mesti bikin dari awal, dari kayak misalnya bikin topik apa, terus judulnya apa, terus latar belakang masalahnya apa dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus skor kelulusan adalah 75 ya. Jadi kalau emang misalnya skor pas lihat karil itu ternyata di bawah 75 ya berarti nggak lulus gitu. Dan dimana di LKAM itu nggak ada nilainya, cuman statusnya adalah lulus ataupun tidak lulus. Nah gitu ya kalau untuk nilai. Nanti kalau di LKAM ya lulus, LL ataupun belum lulus gitu. Jadi nggak ada nilai kayak A, B, C, nggak ada gitu ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video informasi terkait dengan UT kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, di subscribe channelnya jika informasinya bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk mendukung saya atau mendukung channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.